Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan karbohidrat pada monogastrik dimulai dari mulut dengan kelenjar saliva yang terdapat di dalam gizzard, kemudian dilakukan secara mekanis dan hidrolisis. Lalu dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama, lalu masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan yang disebut sekum, rektum, dan kolon. Kemudian pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Lalu di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat inilah yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Kemudian yaitu yang lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Dalam proses ini, hati melakukan berbagai fungsi yang spesifik seperti berikut ini, yaitu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, kemudian melakukan gluconeogenesis, kemudian membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati sangat penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya pada penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, kemudian menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan menyampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, pepton, dan peptida. Kemudian penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Usus terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan limpa kecil. Kemudian lapisan epitel nanti akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi inilah yang dari vilus merupakan sebagai tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein, protein mikroba rumen yang terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk inilah yang sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau disebut deaminasi sehingga dihasilkan amonia atau NH3.
Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya nanti disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil, kemudian diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Di dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Kemudian oligopeptida selanjutnya ini akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang digunakan sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola biasa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan butyrifibrosolfen menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron inilah mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Kemudian gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Kemudian lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracius. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian pada pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau hewan yang berlambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antar lemak dengan gliserol. Kemudian garam-garam empedu
mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak untuk gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Kemudian fosfolipid ini distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul yang kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Pertanyaan yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Kemudian pada proses ini dihasilkan asam lemak gliserol, gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerofibio lipolitikal digunakan hidrolisis trigliserida. Kemudian bakteri Butyrivirio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan nonopion. Bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Kemudian biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak yang berantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Kemudian pada usus halus inilah lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacyl gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan pertanyaan yang ketujuh, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh, baik unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya atau hubungannya adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua karbon. Setiap dua karbonnya akan mengikat satu molekul COA kemudian menjadi molekul asetil COA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Kemudian asetil COA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein yaitu mengalami 3 cara. Yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak.
Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat.